kemampuan membentuk embrio somatik. Jadi biasanya itu kultur suspensi pada awal-awalnya, pada waktu kita mengadakan penggandaan dari kalus tersebut. Ya. Kita kan kalau misalkan langsung kita tanam di kultur yang padat medianya, kemungkinan memang bisa terjadi yang namanya penggandaan dari sel, tapi relatif lebih lambat. Mengapa demikian? Karena dalam suspensi itu dia kan harus dikocok sehingga bahan makanan itu bisa tembus langsung ke dalam yang namanya sel-sel atau kalus tersebut. Ya, sehingga memungkinkan terjadinya perkembangan dari sel tersebut untuk bisa menginduksi terjadinya embriogenesis. Konsentrasi ausin yang tinggi akan kehilangan kemampuan morfogenesisnya. Jelas, makanya tidak perlu. Di awal-awal itu tidak perlu. Pada akhirnya pun tidak usah terlalu tinggi. Jadi harus ada itunya. Harus ada ininya. Biasanya yang lebih mempengaruhi terhadap itu kan waktu yang namanya perkembangan perkembangan sel di sini ada yang namanya mitosis kan, ada yang namanya pembelahan dari sel-sel tersebut sehingga mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi banyak, kalusnya menjadi banyak ya. Nah, untuk mitosis itu untuk terjadinya penggandaan dari sel-sel tersebut terjadi mitosis itu biasanya yang berpengaruh adalah sitokinin. Karena ada istilah sitokinesis kan pada waktu mitosis itu, pada waktu pembelahan sel itu. Jadi pada waktu kita melakukan subkultur yang berulang-ulang, itu kan kita menghendaki terjadinya penggandaan dari kalus itu. Dan pada waktu penggandaan kalus itu ada yang terjadinya mitosis dari sel-sel tersebut. Untuk mitosis itu yang banyak diperlukan adalah yang namanya sitokinin karena terjadinya sitokinesis. Untuk tanaman PED, suspensi diinisiasi dan disebutkan ke medium MS yang mengandung 1-25 mg per liter 24D dan 2,5 sampai 5% air kelapa. Hasil sel yang embryogenik ukurannya kecil, sitoplasmik lebih banyak, sering mengandung pati. Dan sel yang non-embryogenik ukurannya lebih besar, demikian juga vakuolanya. Subkulturkan pada media padat dan ditambahkan auksin konsentrasi rendah. Contoh, 1 expand Lilium mellifluum inflorescens immature yang ditanam pada media yang cepat menghasilkan 3 jenis kalus, yang satu yang dapat sel embryogenik. Expand kedua, expand nukleus dari jeruk polyembryony varietas samuti ditanam pada medium tanpa auksin sitokinin. Zat pengatur tumbuh justru menghambat regenerasi. Disebutkan setiap 10-15 minggu. Sementara subkultur 4-5 minggu dapat menurunkan daya embryogenesisnya. Pada tanaman Italian Caingros, tanaman hasil embryogenesis tidak memiliki klorofil albino variasi somaklon. Pada tanaman Cerealia yang menggunakan anther sebagai explant juga albino, tanaman haploid. Demikian juga pada rumput-rumputan. Sampai sini ada yang bertanya tidak? Sampai sini ada yang bertanya? Saya Bu, izin Bu. Kenapa? Rizky Bu.
Suaranya nggak kedengeran. Halo Bu. Ya. Terdengar Bu? Ya, terdengar. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Secara fisiologi apakah ada perubahan Bu terkait sel-sel yang berubah menjadi embrionik ini Bu? Khususnya terkait tingkat juvenilitas dari sel-sel tersebut Bu. Tidak bisa dilihat itu. Tidak bisa dilihat. Ya jelas pasti ada perubahan-perubahan secara bertahap. Jelas ada. Ada. Nanti ada tahap-tahapannya. Tahapan waktu terjadi embryogenesis itu tahap apa gitu. Itu ada. Ada. Ya. Tapi secara fisiologis yang lain yang berhubungan dengan proses fisiologis itu tidak ada apa-apa. Karena yang namanya dia kan masih dalam bentuk sel yang hidup saja gitu ya. Sel hidup yang bisa berkembang gitu menjadi individu baru gitu aja. Tapi belum melakukan yang namanya proses fisiologis, belum. Ya. Oke Bu, baik Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi yang lain? Silakan. Silakan. Nanti kan kalau udah ke depan lupa tapi di apa yang saya bicarakan tadi. Silakan. Mahasiswanya banyak. Anda harus kreatif atau harus selalu curious ya, curious. Selalu ingin tahu kalau ada pembicaraan di perkuliahan ini gitu ya. Gimana nih? Apa namanya tuh? Kalau seperti begini Anda akan mendapatkan pengetahuan yang baik, yang cukup gitu ya. Kalau tidak serius, tidak ingin tahu. Bukannya mata kuliah ini aja, untuk semua mata kuliah, saya harapkan para mahasiswa itu, apalagi ini pasif ya, terus mengapa begitu? Bagaimana seharusnya? Itu harus Ya, mahasiswa silakan bertanya. Ibu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Mira, Ibu ingin bertanya, terkait tadi kenapa, maksudnya proses fisiologis apa yang menyebabkan embriogenesis itu gagal ketika ditemukan auksi banyak? Saya masih belum paham, Ibu. Kenapa? Gagal, tidak bisa beregenerasi gitu? Ketika diberi auksin yang banyak, itu proses fisiologis apa yang Oh, dia tidak terlalu berpengaruh kan? Tadi saya sudah bilang, pada waktu kita melakukan penanaman yang namanya kalus itu, kita mengharapkan terjadinya multiple kan dari kalus tersebut. Ya, itu ada yang namanya mitosis atau pembelahan sel. Yang lebih berpengaruh di sini adalah sitokinin. Karena adanya proses sitokinesis pada waktu pembelahan sel tersebut, pada waktu mitosis itu. Jadi kalau sitokinin itu mutlak keberadaannya harus ada. Sedangkan yang namanya itu kalus, yang namanya auksin itu lebih bersifat kepada hanya pendamping aja pada waktu terjadinya sitokinesis itu. Harus ada tapi tidak terlalu banyak dibutuhkan.
dalam perkembangannya juga harus ada, tapi tidak terlalu banyak dibutuhkan. Lain halnya dengan misalkan kalau gibrelin gitu ya, itu gibrelin itu kan untuk pembesaran dari sel tersebut, ya, supaya bisa terjadi nanti sitokinesis ya. Sudah jadi apa namanya itu yang namanya auksin itu biasanya hanya pendamping dari gibrelin, hanya pendamping dari sitokinin untuk jadi begitu. Makanya sitokinin auksin tidak terlalu dibutuhkan terlalu banyak. Ya. Ngerti nggak? Ya, Ibu, paham. Terima kasih, Bu. Anda udah pernah ngambil GPT belum? Anda kalian udah pernah ngambil mata kuliah GPT belum? Saya. Belum, Oh, Bu. pantas satu. Apa? Masalah penajat pengatur tumbuh. Ya. Bisa mengerti nggak apa yang saya bicarakan barusan? Bisa, Ibu. Ya. Ada lagi yang lain? Ada barusan Rahmatunisful ya? Yang nanya barusan. Siapa namanya? Mira Herdani, Ibu. Oh, iya, yang tadi ya. Ya, masih ada yang lain? Silakan. Udah nggak ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Kultur yang memiliki kalus non-embryogenik, embryogenesisnya dapat diinokulasi dengan menggunakan kultur suspensi. Umur yang terlalu panjang menurunkan daya regenerasi, sering dikaitkan dengan adanya kromosom yang abnormal atau medium yang kurang sesuai. Pada kultur wortel, pembentukan embrio tergantung pada nitrogen. Embryogenesis akan berhenti pada keadaan nitrogen rendah. Embryogenesis pada kultur suspensi, komposisinya, mediumnya untuk tahap 1 dan 2 sama. Untuk menghindarkan penyimpanan media dapat ditambahkan sukrosa konsentrasi tinggi dan ABA ya. Dan dalam konsentrasi rendah ya. ABA yang tinggi akan menginduksi dormansi embriosomatik. Sebenarnya abscisic acid ini ya ABA ini tidak terlalu kita rekomendasikan karena terkadang dia itu akan menjadi inhibitor. Tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu dia dibutuhkan untuk penyeimbang. Ya. Sekali ya, untuk penyeimbang keadaan ya GPT yang kita pakai. Induksi embriosomatik pada kultur suspensi yang sudah berhasil pada tanaman wortel, seleksi dan Cichorium ondiva dari famili Eruciferae. Pembentukan protokrom. Nah, ini adalah pada anggrek. Pembentukan protokrom pada kultur jaringan anggrek dapat dikatakan embryogenesis. Kebanyakan anggrek diperbanyak menggunakan benihnya. Tapi akhir-akhir ini expand yang digunakan adalah tanaman in vitro Mericron. Ya. Jadi kalau kita memperoleh namanya tanaman dari kultur jaringan, itu kita akan memperoleh namanya Mericron. Itu digunakan untuk induksi terbentuknya kalus. Atau dalam hal ini dikatakan protokrom.
ya, protokrom. Sehingga nanti akan terjadi yang namanya embryogenesis. Jadi di dalam kasus anggrek ini namanya spesial protokrom. Itu sebenarnya identik dengan yang namanya kalus. Nah, biasanya dalam kasus anggrek ini mempunyai kebiasaan medium-medium tertentu. Biasanya yang digunakan adalah medium white, nude zone, medium apalagi ya. Itu yang digunakan untuk anggrek. Jadi Murasi Genscope biasanya jarang digunakan untuk anggrek. Ya. Jadi biasanya anggrek itu ingin ini tertentu karena formula dari bahan kimianya berbeda dengan Murasaki Genscope untuk ini ya. Jadi misalkan apa namanya itu kalsiumnya, nitrogennya, magnesiumnya, ferumnya dan sebagainya itu formulanya berbeda dengan yang dari Murasaki Genscope. Jadi anggrek ini untuk membentuk protokrom membutuhkan media-media tertentu. Ya. Media dasar mempengaruhi pertumbuhan embrio 70% menggunakan media Murasaki Genscope karena mengandung ini untuk tanamannya lain ya. Ini kita tidak berbicara lagi mengenai masalah protokrom. Ini bicaranya tanaman-tanaman lain. Mengandung NH4 yang cukup tinggi. Nah biasanya, tadi kan saya sudah bilang mengenai masalah nisbah antara enteroksidasi dan enteroduksi ya. Biasanya N yang tereduksi itu relatif suka lebih banyak. Tapi seringkali yang dibutuhkan adalah enteroksidasinya yang lebih banyak dari N yang tereduksi. Keberhasilan embryogenesis karena adanya entereduksi. Entereduksi selain dalam bentuk amino, L-glutamin, L-lanolin, asparaginin, dan glisin. Glisin, juga ekstrak malat, ekstrak yeast, dan kasein hidrolisat. Selain entereduksi, ion K dan Fe dalam bentuk eta sangat penting untuk embryogenesis. Ini dari Haburte dan Bors 1980. Toksin yang pernah dicobakan adalah auksin. Ini bukan toksin ya, auksin. Auksin yang pernah dicobakan adalah IAA, NAA 24D, dan PCAA dari Colin Phillips 98, Evan et al. 1981. 245T dicambak di Jadi ini tergantung untuk apa? Tergantung untuk apa? IAA misalkan ya, itu tergantung untuk apa? NAA 24D ya. 24D itu lebih banyak kalau kita untuk doubling atau perbanyakan dari kalusnya tersebut. Ya, kalau IAA itu untuk pertumbuhan dan perkembangan dari kalusnya tersebut. NAA untuk pertumbuhan dari perkembangan dari kalusnya tersebut. Ya. PCA itu lebih ke arah untuk dalam perbanyakan dari kalusnya tersebut. Sitokinin adalah BA, kinetin, dan zeatin. Dari tiga ini mana kira-kira yang paling efektif? Zeatin adalah yang sama dengan sitokinin yang ada di dalam tanaman. Jadi biasanya yang paling efektif dipergunakan sitokininnya adalah zeatin. Bukan berarti BAP kinetin itu tidak efektif, bukan berarti begitu. Kita bisa cobakan saja.
Tapi kalau kita mau kembali ke ini asalnya ya, tanaman yang ada di dalam tanaman adalah gelatin dari Evan et al. 1981. Gula yang digunakan adalah laktosa, sukrosa, glukosa, atau galaktosa dalam konsentrasi 6-12%. Dari Zhu et al. 1982, Verma dan Dogong 1977. Proses pembentukan embrio dapat secara langsung atau tidak langsung. Nah, tadi yang namanya gula itu karena sumber energi itu tergantung kebutuhannya. Apakah kita bukan laktosa, glukosa, atau sukrosa. Yang banyak digunakan biasanya adalah sukrosa. Ya, yang banyak digunakan sekali lagi adalah sukrosa. Proses pembentukan embrio dapat secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung, umumnya dari eksplan yang masih muda, struktur sel yang terorganisir seperti batang, embrio zigotik, PEDC3, pre-embryogenic determinal cell. Secara tidak langsung dapat dari kalus, kultur suspensi, kultur protoplas dari Willem dan Meneswaran. EDEC, induced embryogenetic determination cell. Jadi ada yang memang secara langsung umumnya dari eksplan yang muda, ya. Terus tapi sebenarnya sih ya, apakah itu secara langsung atau tidak langsung, itu yang namanya kultur suspensi, kultur protoplas itu tetap aja awal-awalnya itu harus dari yang muda eksplannya. Perkembangan embriosomatik mempunyai pola yang berbeda. Mungkin spesifik pada spesies atau genus, mungkin juga sama pada family. Jadi setiap tanaman mempunyai kemungkinan terjadinya embriogenesis berbeda-beda. Ada tanaman yang mudah, ada tanaman yang sulit, ada tanaman yang dikelompokkan ke dalam yang mudah, dikelompokkan ke dalam yang sulit. Tadi seperti halnya tanaman-tanaman yang perennial, gitu ya. Tanaman-tanaman berkayu, karena sudah banyak yang namanya inhibitornya, tidak hanya kemungkinan juga terhadap sel-selnya, ya. Jadi memungkinkan. Jadi biasanya kalau kita menggunakan eksplan dari tanaman-tanaman yang perennial itu harus kita lakukan yang namanya rejuvenilisasi, memudahkan kembali. Jadi kita mengambil pucuknya misalkan ya, kemudian kita tanam pucuknya dari tanaman itu. Ya, mungkin kita tidak langsung mengambil dari pucuk yang sudah berkembang itu. Tunggu nanti keluarnya tunas yang baru. Tunas-tunas yang baru kita pakai sebagai eksplannya. Itu biasanya tidak boleh lebih dari 2 tahun. Setelah itu harus lakukan rejuvenilasi lagi. Jadi harus mengambil lagi tunas yang dari tanaman perennial tadi. Kemudian kita tumbuhkan, kemudian kita tunggu adanya tunas-tunas baru yang tumbuh. Baru itu yang kita pakai. Karena itu tumbuh dan bergerak dari tunas yang baru kan, bukan dari induknya dulu gitu. Jadi itu dianggap tanaman yang masih muda. Itu adalah kalau kita lakukan ininya, karena kita dikatakan bahwa tergantung dari bahan tanamannya. Kalau yang namanya tanaman-tanaman ini yang masih muda itu annual atau biennial atau tanaman tadi herbaceous itu kan relatif mungkin inhibitornya berkurang, tidak terlalu banyak.
Jadi penghalangnya itu tidak terlalu banyak. Jadi kemungkinan terjadinya embryogenesis relatif lebih mudah. Ya. Pada tanaman dikotil, perkembangan embrio somatik sama dengan embrio zigotik. Tadi kan saya perbedakan tanaman dikotil dan monokotil itu berbeda ininya ya. Ini ada tendensi gitu ya bahwa tanaman dikotil relatif lebih mudah dibandingkan dengan tanaman yang monokotil. Ini adalah tahap-tahapan nanti kalau kita ini kan, jadi ada bulat gerublat, ada bentuk jantung, ada bentuk torpedo gitu ya. Pada tanaman monokotil, perkembangan embrio belum ditemukan seperti pada tanaman monokotil. Secara umum, tahap proses embriogenesis, induksi kalus embriogenik, induksi embriosomatik, pendewasaan dan perkembangan bahan embriosomatik. Sebenarnya sih prosesnya sama aja. Yang dikotil atau monokotil ya, ada induksi kalus embriogenik, induksi embriosomatik, kemudian pendewasaan dan perkembangan bahan embriosomatiknya. Itu sama aja ininya sih. Tapi mungkin ada entah apa ya yang mengakibatkan terjadinya bahwa tanaman-tanaman monokotil itu relatif lebih sulit dibandingkan dengan tanaman yang dikotil. Ciri kalus yang membentuk embryosomatik berbentuk nodular, terlihat menonjol, warnanya putih dan halus. Jadi kalusnya itu berbentuk nodular, terlihat menonjol, warnanya putih. Jadi kalau misalkan ada kalus yang ke arah warna hijau, ada kemungkinan sulit untuk tumbuh dan berkembang menjadi embryogenesis. Jadi kita harus mencari kalus yang berwarna putih. Kemudian kelihatan menonjol. Jadi itunya, jadi sel-selnya itu seperti tampak gitu. Iya, seperti tampak. Makanya berbentuk nodular. Ya, jadi itu kalau halus memang yang namanya halus kan namanya halus ya. Molekul sinyal pada embryogenesis zigotik terdapat dua mekanisme pada embryogenesis. Pada hewan terjadi polarisasi sel, tidak selalu diikuti dengan pembelahan sel yang asli. Pada tanaman fertilisasi diikuti dengan redistribusi organel, mengakibatkan terjadinya polarisasi dari sel zigot, pembelahan asimetrik kadang terjadi pada tanaman contoh mutan Arabidopsis. Ini Arabidopsis bukan Arabidopsis ya. Salah nulis itu. Arabidopsis tak mampu mengadakan pembelahan sel normal. Sampai segini ada pertanyaan lagi nggak? Belum ada pertanyaan lagi. Tadi kan udah ada cerita monokotil, dikotil, ada cerita mengenai masalah apa namanya tuh JPT, ada cerita mengenai masalah macam-macam lah saya sampaikan pada Anda kan. Masa nggak mempunyai pertanyaan sih? Jadi Anda saya mengatakan kalau misalnya nggak ada pertanyaan, jadi Anda semuanya udah pinter, udah tahu. Begitu. Gimana? Supaya tidak bosan. Bu, izin bertanya Bu, Assalamualaikum Bu. Ya, silahkan. Punten Bu, kalau di embriosomatik itu apakah disarankan untuk bisa perbanyakan tanaman atau perbanyakan benih lewat embriosomatik ini Bu? Memang iya untuk perbanyakan tanaman. Tujuannya untuk memperbanyak tanaman lewat embrio. Berarti itu kita akan memperoleh tanaman baru
yang tumbuh lewat embrio Berarti itu. kalau untuk perbanyakan benih berarti kan itu sama dengan induknya, Bu. Berarti untuk perbanyakan benih yang mungkin Iya, pasti sama dengan induknya. ya sudah Sama dengan induknya. hmm, Kecuali seperti yang saya ceritakan minggu lalu, kecuali kalau ada kelainan apa-apa gitu. Jadi terjadinya keragaman somaklon. Biasanya untuk memang kalau kita melakukan berulang-ulang subkultur, tendensi untuk terjadinya keragaman somaklon kan itu besar. Jadi tanaman barunya ada kemungkinan yang tidak sama dengan induknya gitu ya. Tapi biasanya relatif sangat sedikit sekali. maksud saya kalau misalnya apa itu persilangan yang susah dalam arti yang harus membutuhkan embryo rescue ya Bu ya, kan itu kan kita butuh keragaman. Tapi kalau misalnya di teknik embryo somatik ini kan sama induknya gitu maksudnya. Berarti kalau untuk perbanyakan itu varietas atau galur-galur yang sudah stabil. Jadi nanti hasilnya sama dengan induknya. Tidak disarankan untuk galur embrio yang masih punya keragaman gitu Bu. Soalnya nanti di embrio somatik tidak terjadi keragaman karena sama dengan induknya. Apakah begitu ya Bu ya? Kok Anda tadi ngomong persilangan segala, di sini nggak ada persilangan nggak apa-apa. Enggak, maksudnya kalau misalnya kita persilangan interspesifik itu kan beda spesies itu kan kadang susah Bu. Menggunakan tanaman persilangan gitu. Iya, itu kalau misalnya itu kan nanti dibantu di embrio somatik ataupun di penyelamatan embrio rescue itu Bu. Lah, kalau lewat embrio somatik kan bisa. Nah, kalau misalnya embrio somatik ini nanti hasilnya itu sama dengan induknya, jadi kalau misalnya untuk dalam hal pemulihan untuk keragaman itu harusnya tidak dilakukan embrio somatik Bu, karena sama dengan induknya hasilnya, begitu Pak Bu. Iya, kita tidak dalam hal ini tidak berbicara sama sekali keragaman, tidak. Itu nanti terserah aja akan sama atau tidak sama dengan induknya. Tapi pada umumnya biasanya sama dengan induknya gitu. Walaupun kita tahu bahwa dengan embrio somatik dengan menumbuhkan embrio itu kan berulang-ulang kita lakukan subkultur. Tapi tujuannya hanya sekedar untuk perbanyakan dari selnya itu supaya kita bisa memperoleh yang banyak tanamannya. Tapi tidak mengharapkan adanya terjadinya keragaman somaklon. Tidak seperti induknya gitu. Jadi kita mengharapkannya semuanya seperti induknya. Kalau kita misalnya menggunakan galur-galur baru, ingin memperbanyak supaya dengan kultur embryogenesis ini boleh-boleh aja. Dan kita harapkan sama dengan induknya. Ya, gitu. Walaupun Anda cek di lapang, Anda lakukan seleksi, nanti ceritanya ya, Anda melakukan yang namanya embryogenesis galur baru. Kemudian kebetulan Anda peroleh galur padi yang baru misalkan ya. Karena kebetulan Pak Bambang itu baru memperoleh galur baru dari padi ya. Itu nanti kita perbanyak dengan embryogenesis itunya. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan memperoleh melakukan namanya kan subkultur berulang dari kultur suspensi, baru ke kultur padat. Kan jadi kita lakukan 4 kali subkultur kita. Kita tidak mengharapkan terjadinya keragaman somaklon dalam hal ini. Ya. Tidak mengharapkan terjadi keragaman somaklon. Dan terus sudah diperoleh yang namanya planletnya itu ya. Sudah diperoleh namanya planletnya itu yang baru tanaman-tanaman. Anda lakukan seleksi di lapang. Lakukan seleksi di lapang. Nanti Anda cek. Misalkan Anda punya sampai pembanan. Adakah yang tidak sama dengan induknya dari 2000 tanaman itu? Begitu ya.
Jadi kalau kita ngetesnya harus melakukan seleksi di lapang, harus melakukan yang namanya aklimatisasi. Tidak bisa hanya kita melakukan di lab. Mungkin di lab aja bisa ya, dengan cara kita analisis secara analisis di lab dengan RAPD, dengan isu enzim atau apa kita tes apakah ada keragaman atau tidak gitu ya. Tapi kemungkinannya mungkin sedikit gitu. Ya, Bu. bisa dimengerti Terima nggak? kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Silakan. Kalau kita bandingkan dengan organogenesis secara tidak langsung ya, antara organogenesis tidak langsung dengan embriogenesis somatik, itu embriogenesis somatik itu ada kelebihan yang khusus nggak Ibu ketimbang organogenesis secara tidak langsung dalam konteks perbanyakan tanaman ya Bu? Itu aja Bu, terima kasih Bu. Tidak ada yang spesifik, tidak ada. Ya, jadi mungkin sama-sama aja. Tidak ada yang spesifik. Organogenesis langsung atau tidak langsung sama aja. Itu mah hanya teknik aja, teknik penanaman aja. Ya. Bisa dimengerti nggak? Iya, Bu. Teknik ya, penanaman aja itu kan. Iya, Bu. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ya, terkait tadi kan untuk di monokotil itu ada kecenderungan sulit untuk dilakukan embriogenesis ya, Bu, dibandingkan dengan yang di kotil. Nah, bagaimana cara untuk meningkatkan keberhasilan embriogenesis dalam tanaman monokotil, Bu? Itu ya, sampai sekarang belum ada jawaban dari semua para ahli juga belum bisa melakukan jawabannya. Why? Itu belum. Karena memang diselidiki monokotil dan dikotil itu kan hanya proses pertumbuhan dan perkembangan saja yang masing-masing mempunyai spesifikasi ya. Ya, jadi tanaman-tanaman yang dikotil dan monokotil itu memang pertumbuhan dan perkembangannya berbeda, tidak sama. Kan Anda lihat dari phloem dan xylemnya aja itu kan udah berbeda kan? Ininya kalau Anda lihat dari selnya itu ya. Apa namanya tuh? Itu jadi sampai sekarang belum ada jawabannya, terus terang aja. Mengapa, why itu tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya. Apa namanya tuh. Jadi semua orang masih beraba-raba jawabannya. Yang monokotil kenapa lebih susah daripada dikotil. Jadi terus terang aja, sampai sekarang belum ada jawabannya. Masih ada? Kalau nggak ada kita teruskan ya. Tadi udah ya. Yang ini tadi udah ya. Ciri khas yang membentuk embrio somatik berbentuk nodular terlihat udah ya. Mekanisme yang kedua, interaksi antara yang menginduksi sel atau jaringan dengan sel atau jaringan sebagai melalui sinyal. Melalui molekul sinyal dihasilkan di luar proses embriogenesis bersifat inducer atau morfogen. Sel tidak langsung berhubungan dengan inducer bila terjadi difusi biasanya menghasilkan keadaan induksi pada tahap konsentrasi tertentu. Pada tanaman inducer ini belum jelas keterangannya. Itu belum jelas ya. Hanya ada bukti hasil penelitian arabinogalaktan protein pada
membran plasma dapat dikenali dengan antibodi monoklonal JIM8 diamati pada jaringan yang sedang bereproduksi awal dari embrio globular. Dari Panel et al. 1991 mengasumsikan bahwa JIM8 sebagai inducer pada sel tanaman. Apakah APGS sebagai molekul sinyal pada embrio zigotik tanaman belum diketahui. Suatu hasil penelitian menggunakan laser microsurgery dari 2 sel embriogenik, perpanjangan sel berhubungan dengan dinding sel yang akan membentuk akar. Dalam hal ini, peran dari plant growth regulator atau JPT sebagai molekul sinyal selama embryogenesis, keseimbangan auksin dan sitokinin. Jadi yang namanya keseimbangan auksin dan sitokinin ini adalah suatu hal yang sangat penting ya di dalam yang namanya proses embryogenesis. Karena keberadaan auksin dan sitokinin itu sangat berpengaruh sekali, terutama pada waktu regenerasinya ya. Jadi setelah terjadinya mitosis atau perbanyakan dari itunya, kan masing-masing sel itu harus beregenerasi, membentuk yang namanya tunas dan akar. Bagaimana fungsi dari auksin, bagaimana fungsi dari sitokinin dalam hal ini adalah sangat penting sekali. Mutan PIN1 yang diinstruksi dari bunga Arabidopsis yang mengalami mutasi mengurangi kemampuan transportasi auksin. Akibatnya bunga dan daun menjadi abnormal. Hal seperti ini dapat juga terjadi pada perkecambahan benih liar yang memiliki inhibitor transformasi auksin. Keteledon primordialnya menjadi abnormal. Dengan demikian, pada saat pembentukan tahap globular dari embrio, fitohormon sangat diperlukan adanya distribusi auksin yang merata. Ya memang kita mengharapkan hormon yang ada di dalam tanaman itu sudah cukup juga ya. Tetapi tidak semuanya. Tapi tetap aja bagaimanapun juga yang mana hormon dari luar atau JPT itu selalu diperlukan untuk bisa terjadinya embryogenesis. Karena mungkin fitohormonnya itu juga sangat rendah sekali. Tidak memadai untuk terjadinya embryogenesis. Karena dia itu butuh tenaga, butuh kemampuan, butuh ini untuk bisa terjadinya reproduksi. Ya. Molekul sinyal dan somatic embryogenesis. Kemungkinan pembentukan embrio dari sel somatik dibuat serangkaian penelitian yang mengamati adanya molekul yang melalui proses ini. Pada tanaman mengental dalam kultur suspensi pada saat reinisiasi pembelahan sel dan lebih lanjut proliferasi expand embrio dibutuhkan auksin. Nah, ini yang namanya proliferasi itu proses pertumbuhan dan perkembangan sel itu. Bagaimana tahapan-tahapannya itu ada di dalam suatu sistem tertentu. Ya. Yang semuanya tanaman itu tidak sama. Ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan dari sel menjadi individu baru itu tidak sama dari semua tanaman. Embrio ini merupakan perkembangan dari sitoplasmic cell dalam bentuk klaster sitoplasmic cell yang kecil-kecil. Sebagai kontras sel-sel yang non-embryogenik tidak sensitif terhadap auksin.
Jadi yang non embryogenik itu tidak sensitif terhadap auksin. Jadi tidak akan terjadi embriosomatik. Perkembangan embrio dari masa proses embryogenik sampai melampaui pembentukan planet sangat sensitif terhadap auksin. Terdapat satu bukti dari hasil isolasi AGP5 dari cair, dari biji yang kering, dari wortel, dapat menginduksi pembentukan masa embrio. Juga kelompok dari famili AGP5 berada di sekitar permukaan sel mengekspresikan regulasi terhadap perkembangan proses dari tanaman mungkin melalui mekanisme industri. Selain di Rhizobium lipo, oligosakarida dan oligosakarida lainnya juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman pada konsentrasi tertentu seperti halnya fitohormon. Penggunaan pada legum seedling dengan konsentrasi 10-12 menstimulasi, nggak tahu ini satuannya apa ya, diferensiasi sel epidermal, membentuk bulu akar. Sebelumnya gen nodulen berhubungan dengan proses infeksi dari sel epidermal akar dan induksi pembelahan sel pada korteks bagian dalam akar. Saya kira mungkin itu ya yang ingin saya sampaikan pada Anda mengenai embryogenesis ini. Waktunya masih cukup banyak ini ya. Anda silakan kalau mau bertanya, kita masih punya waktu cukup banyak ini. Masih setengah jam lagi. Biasanya kalau di kuliah-kuliah yang lain tuh saya sampai habis karena banyak mahasiswa yang sini bicara juga. Jadi saya udah beberapa kali melakukan penelitian mengenai embryogenesis itu ya. Sampai ada ceritanya, jadi waktu saya mengambil S3 itu melakukan penelitian mengenai embryogenesis pada tanaman Dianthus caryophyllus atau tanaman anyelir ya. Itu saya sangat sedih sekali karena keberhasilan itu sangat rendah sekali. Sekitar 17% pertumbuhan dari embryogenesisnya. Kemudian berikutnya saya punya beberapa anak wimbing S1. Anak wimbing S1. Kemudian formula dari media-media yang saya pakai itu saya buatkan saya ubah-ubah gitu. Saya ubah mengenai pemberian nitrogennya, mengenai pemberian auksinnya, sitokininnya, kemudian segala macamnya ya saya ingat, penggunaan gulanya. Ternyata ada salah satu mahasiswa saya yang mendapatkan hasil 100% terjadi embryogenesisnya itu. Dari formula yang saya modifikasi itu. Jadi dia sangat senang sekali, luar biasa. Dia bisa melakukan aklimatisasi ke lapang. Dan kebetulan dia menelitinya mengenai keragaman somakron juga. Dan terjadi juga keragaman somakronnya pada tanaman yang dia teliti. Luar biasa itu saya. Saya sangat sampai formulanya itu saya keep sebagai ini gitu ya, sebagai suatu rahasia lah, tidak diumbar. Tapi ya ada di tesisnya mahasiswa tersebut, pasti dengan mudah orang melihatnya. Jadi begitu, tidak bisa langsung kita memperoleh hasil yang memuaskan, tergantung dari cara kita ini. Jadi di awal-awal kan saya
dulu belum terlalu berpengalaman meneliti mengenai embryogenesis ini. Tapi berikutnya kan saya curious gitu. Saya ingin sekali menghasilkan yang sangat memuaskan. Jadi itu salah satu mahasiswa saya memperoleh hasil yang sangat memuaskan. Tidak semua mahasiswa saya, ada yang mahasiswa saya bukan pada tanaman air, tapi ada tanaman anggrek, ada apa namanya, juga tidak memuaskan, tidak terlalu memuaskan seperti dia gitu. Ada yang hanya mendapatkan 30%, ada yang makan tidak mendapatkan sama sekali, ada juga mahasiswa yang tidak mendapatkan sama sekali apa namanya itu. Jadi dia diam aja gitu, tumbuh jadi bisa terjadi semacam penggandaan dari kalusnya ya, tapi dia tidak tumbuh, hanya sebagai sebatas penggandaan kalusnya aja, tidak tumbuh menjadi tunas dan akar, tidak. Ada juga yang kayak begitu. Jadi tergantung dari ininya ya. Masih ada pertanyaan nggak? Saya, Ini Ibu, masih izin cukup bertanya. banyak ini waktunya. Ibu, saya Ya, ingin silakan. bertanya mengenai rasio enteroduksi dengan rasio enteroksidasi